Perundungan yang terjadi di SMA Binus Simpruk beberapa bulan lalu, nama anak mantan ketua partai yang kini menjabat menteri mencuat seusai Polres Metro Jakarta Selatan melakukan BAP tambahan. Sejak korban menjadi siswa di sekolah tersebut, MA sudah melakukan bullying secara verbal yang akhirnya berujung pada perundungan secara fisik. Hal itu dikatakan kuasa hukum korban, Agustinus Nahak saat menggelar jumpa pers di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 kami dari kuasa hukum mendampingi korban dan juga ayah korban dan tim kuasa hukum yang kami hadir ada 5 orang, ada Pak Berbi, ada Mas Aki, Mas Ferry dan Mas Samudin, semuanya ada di sini untuk menyampaikan update perkembangan perkara yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan dugaan bullying yang terjadi di Binus School pada tanggal 31 Januari tahun 2024. Nah, perkembangan ini kan semakin hari kan banyak perkembangan. Oleh karena itu kami perlu sampaikan supaya teman-teman wartawan dan juga publik tidak bertanya-tanya ini sampai di mana nih kasus ini, kan begitu. Karena begini, setelah laporan di tahun 2023 di tanggal 31 Januari tahun 2024 itu kami dalam proses kasus ini 8 orang anak atau teman sekolahnya dari korban adik R, Rafiq itu saat ini kasusnya kan sudah naik menjadi tahap penyidikan apa yang dialami selama ini. Jadi itu teman-teman semua, mungkin dari Rafiq mungkin ada satu yang perlu ditambahkan. Ada? Harapannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang ada di sini. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa betapa daruratnya saat ini keadaan pendidik yang ada di Indonesia, terutama tentang bullying dan pemukulan yang sangat dinormalisasi di dalam dunia pendidikan Indonesia ini di saat ini. Saya cuma ingin berpesan kepada pemerintahan agar untuk bisa selalu menjaga dan terus memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia harus diperhatikan, karena penerus bangsa kedepannya akan bergantung oleh dari siapa dia dididik dan bagaimana cara didik anaknya yang akan memimpin bangsa kita di depan. Di masa depan kita harus mempunyai pemimpin generasi yang bisa beradab, beretika, dan beretitude sehingga sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan juga nilai-nilai yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan yang ada di Indonesia sebelumnya. Saya meminta perlindungan kepada pemerintahan dan saya harap pendidikan Indonesia bisa bersih kembali, pendidikan Indonesia bisa berjalan seperti sepatutnya, jangan sampai ada pemukulan, jangan sampai ada pembulian atau bahkan memperlakukan seseorang seperti binatang. Saya cuma berharap itu saja kepada pemerintahan dan terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu. Ya, kalau soal tahan dan tidak, itu kan tergantung, itu kan kewenangan pihak kepolisian karena mereka statusnya masih anak, sehingga tidak ada pertimbangan lain. Tapi yang kami minta adalah status penyidikan itu supaya segera ditingkatkan dari status penyidikan menjadi anak atau menjadi tersangka itu permintaan daripada pihak korban. Karena pihak keluarga sampai saat ini tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Kami juga tidak mau terlalu larut karena apapun itu kan ini kan berjalan terus waktu. Sehingga proses hukum harus tetap ditegakkan. Bang, untuk MA sendiri, statusnya itu terlapor, saksi, atau seperti apa?
Di BAP tambahan itu dia sebagai saksi, sampai saat ini masih saksi di penyidikan. Kita tidak tahu nanti setelah dalam pemanggilan nanti, setelah nanti akan di BAP, nanti perkembangannya seperti apa nanti tidak update. Artinya di dalam BAP tambahan itu muncul nama MA tersebut, itu ternyata punya peran yang sangat aktif di dalam bullying secara verbal. MA ini adalah salah satu anak dari ketum partai. Sekarang mantan ketum partai tapi masih pejabat negara gitu. Mantan ketum partai dan saat ini masih pejabat negara. Artinya benar Bang, salah satu pelaku itu orang tua itu benar aktif masih aktivitas besar itu. Iya sangat benar karena anak korban di dalam BAPK saya dampingi bahwa ternyata si MA ini mengaku kepada anak korban bahwa bapak saya ketum partai dan bapak saya namanya ini gitu, pejabat negara gitu. Ini kan polisi sebut membantah Bang, tanggapan apa seperti apa? Ya karena waktu itu kan belum ada tambahan BAP, sekarang kan ada tambahan BAP. Nanti kita lihat perkembangan kalau nanti di tambahan BAP itu kan ada keterangan yang akan diambil daripada si MA sendiri kan. Karena waktu itu kan baru yang penyidikan itu yang teman-temannya yang dilaporkan itu. Ternyata dalam perkembangan BAP tambahan muncul nama MA karena dia sangat aktif dalam dugaan ya bullying secara verbal bersama ketua gengnya itu yang bernama Kak tersebut. Bapaknya itu baru saja turun dan sebagai ketua partai. Ya betul. Kira-kira seperti itu Mas. Mas mungkin sudah lebih paham. Atau perlu saya buka namanya secara lengkap? Warna benderanya ya. Jadi bapaknya itu sebenarnya mantan ketua partai. Dulu memang ketua partai. Berinisial AH. warna benderanya. AH. Warna benderanya. Kalau untuk warna benderanya kalian sudah paham lah. Ya kalau sekarang masih menjabat sebagai pejabat negara. Ya. Ini kan dari MA pelakunya kan dari baru kan ditemukan bapaknya itu kan ketum atau ex AH yang berwarna kuning itu ya Bang, partai sendiri. Nanti dari Komisi 3 atau dari keluarga ini ada pertemuan nggak? Apalagi kan ini kan mencuat nama baru nih Bang. Iya, jadi begini, kita masih menunggu nih. Nanti kan ada panggilan dari pihak kepolisian untuk si MA untuk memberikan keterangannya di pihak kepolisian. Setelah itu, ya kan, setelah diberikan keterangan, baru polisi mungkin akan menyampaikan juga kepada publik. Karena selama ini kan sebenarnya kan MA itu tidak dalam proses dia sebagai saksi atau sebagai terlapor, tapi dalam BAP tambahan ternyata muncul nama MA tersebut ternyata aktif dalam bullying secara dugaannya secara verbal. Gitu. Nanti kalau setelah di BAP dimunculkan ternyata tidak ada juga etikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini, kita akan buka semuanya. Kita akan sebutnya terang benderang saja kan. Siapa anak ini, siapa bapaknya, karena sebenarnya anak-anak ini menyebut nama bapaknya semua kepada si anak korban itu. Jadi kami berbicara di sini bukan hoax, tapi berdasarkan fakta di BAP. Supaya jangan salah teman-teman bahwa kita tidak menyebut nama secara lengkap, tetapi nama inisial kita sudah sebutkan. Tapi kalau ini dalam proses, ya ternyata penyelesaian tidak akan diselesaikan dengan baik, udah pasti kita akan buka semuanya kepada publik. Namanya, partainya, ketua umum partai kita sampaikan supaya masyarakat tahu gitu. Ya ini perlu kami klarifikasi dan juga jelaskan bahwa nama MA muncul itu setelah BAP tambahan. Di BAP tambahan itu di tanggal 23 September tahun 2024 di unit PPA. Dan kemarin sempat saya konsultasi bahwa surat panggilannya saat ini sudah berjalan. Itu MA di di BAP di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, mungkin satu lagi saya perlu sampaikan bahwa beberapa minggu lalu mungkin dari yayasan atau dari Bideskol menyampaikan bahwa ada terduga pelaku itu kan diskorsing. Mungkin saya minta juga pada teman-teman wartawan mungkin saya cek juga apakah benar diskorsing atau tidak gitu. Karena ada bukti, ada dugaan bahwa ternyata anak-anak terduga pelaku ini masih ikut kegiatan-kegiatan olahraga, senang-senang, happy-happy gitu loh. Maksud kita ini juga harus menjadi salah satu prioritas untuk penegakan juga aturan di sekolah gitu. Kalau memang diskorsing gitu lah. Jangan sampai diskorsing tapi dibuat untuk kegiatan, mereka ke perlombaan, ke kegiatan ini kan akhirnya kan anak korban kan jadi miris kan. Gua yang korban kok mereka ya jadi seperti itu anak korban. Mereka justru happy. Nah ini juga pihak BINUS yayasan kami minta supaya kalau memang skorsing ya
lakukan skorsing yang tegas. Dan kami minta para publik dan wartawan bisa ngecek apa skorsing itu dilakukan atau tidak. Ya, itu aja. Apa ada cukup berlarut-larut atau normatif, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya sendiri untuk kasus pembulian ini sangat berlarut-larut ya. Kenapa seperti itu? Karena ini semenjak tanggal 30 Januari dan 31 Januari kejadian penganiayaan kepada anak saya. Saya sudah melaporkan pada tanggal 31 sampai sekarang ini pun ya sudah ada sedikit progres seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum kami tadi. Nah, kalau menurut saya ini sangat lama sekali karena udah masuk 10 bulan, Pak. Lama sekali. Ya, jadi saya berharap kepada pemerintah yang terkait dengan ini, saya selaku orang tua daripada korban mengajukan permohonan kepada pemerintah terkait supaya kami minta perlindungan, supaya ditegakkan hukum di Indonesia ini setegak-tegak, seadil-adil, seluruh-seluruhnya tanpa ada kepentingan politik-politik yang ada di sini. Karena ini adalah masalah siswa, masalah anak didik, masalah pelajar, masalah penerus bangsa. Jadi berharap saya sekali kepada pemerintah terkait, kami mohon dan saya mohon selaku orang tua dari anak korban ya supaya ditegakkan hukum seluruhnya ya sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan lebih cepat lebih baik karena waktunya udah sangat lama sekali. Sekian saya dari orang tua anak korban, terima kasih. Ada tambahan lagi pertanyaan? Tindakan selanjutnya, Pak, karena menurut Bapak ini sudah cukup lama, 10 bulan ya, Pak. Ya, jadi kalau dari kita tim kuasa hukum kan saat ini status kan sudah naik penyidikan. Ada tunggu lagi nanti perkembangannya untuk proses pemeriksaan lagi karena kan biasa setelah sidik ada pemeriksaan lagi itu naik menjadi status anak atau tersangka itu pasti akan melalui proses dan juga gelar lagi gitu. Jadi kita tunggu aja. Yang penting kan kami selalu update kepada teman-teman setiap kali kami adakan kegiatan atau pertemuan dan juga undangan, bahkan RJ, bahkan RDP semuanya kami sampaikan. Bahkan yang terakhir adalah BAP tambahan di tanggal 23 September itu yang membuat saya juga kaget karena ternyata ada muncul nama baru gitu. Nah, nama baru ini kita juga minta kepolisian untuk segera memeriksa dan ternyata kemarin saya tanyakan sudah mulai ada surat panggilan gitu. Mudah-mudahan dalam pemeriksaan itu kita lihat perkembangannya seperti apa. Apakah karena pemeriksaan ini kan naik dalam proses anak terduga pelaku dalam status sudah penyidikan gitu. Apakah dia hanya sebagai saksi atau dia juga menjadi salah satu terduga pelaku bullying secara verbal? Nah, kita tunggu. Nanti kita buka. Intinya gini, ini kita dalam proses ini kita menunggu setelah nanti polisi akan merilis atau menyampaikan kepada publik bahwa statusnya naik dari sidik menjadi status menjadi anak atau jadi tersangka. Udah pasti semuanya kita buka di publik. Nama-nama semua akan kita buka, termasuk nama-nama orang tua yang disebutkan di dalam BAP. Ya teman-teman semua ya, tolong bersabar karena kita masih menunggu rilis daripada pihak kepolisian. Kita tidak boleh mendahului. Artinya apapun itu ke depan, kalau tidak terbaik daripada keluarga menyelesaikan persoalan dengan baik, udah pasti proses perkembangan ini akan berjalan terus dan kepastian dan juga kepastian hukum dan juga keadilan buat anak korban itu yang kami akan menjadi skala prioritas. Terima kasih.